Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Kali ini seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Klarifikasi. Care di sini ada Five of Swords. Kompromi. Queen of Swords. Ada lagi Two of Wands. Natural disaster. Six of Cups, schedule, Seven of Swords, Fry, Five of Pentacles, relaxation, judgment. Oke. Di sini ada seseorang yang sudah pergi meninggalkan diri kamu. Seseorang ini mungkin awalnya tak pernah mengira bahwa kehadiran kamu dalam hidupnya itu sangat-sangat berarti. Ya. Jadi seseorang ini awalnya ya udah gitu loh. Dengan kamu ya biasa-biasa aja. Tapi setelah dia berpisah dengan kamu, setelah dia nggak sama kamu ya, entah itu sama orang lain, entah itu sendiri gitu. Intinya dia udah nggak sama kamu, ada perpisahan yang terjadi. Dia meninggalkan kamu, atau kau yang akhirnya meninggalkan dia. Saat ini dia baru merasakan adanya rasa kehilangan. Dan saat ini dia ingin banget atau lagi merindukan perhatian dari kamu. Jika saat ini dia punya pasangan, mungkin pasangannya itu perhatiannya, cara memberikan kasih sayang itu nggak seperti kamu gitu, sehingga dia rindu akan perhatian yang pernah kamu berikan ke dia. Ya, jadi seseorang yang udah pergi, mantan kamu, dia saat ini nyesel dan merindukan kasih sayang kamu. Kalau dia masih sendiri ya dia mungkin lagi gagal move on. Ya, kalau dia udah punya pasangan ya itu. Dia membandingkan nih, kenapa ya pasangannya itu kok kayak nggak setulus kamu, kok kayak nggak secinta kamu, seperhatian kamu. Dia rindu banget perhatian dari kamu. Ya. Terus di sini
Mungkin sempat ada komunikasi antara kamu dengan seseorang, entah teman kamu, entah sahabat kamu, entah pasangan kamu, komunikasinya lagi kurang baik, atau lagi sempat marah-marahan, lagi diem-dieman. Seseorang ini kayak ingin meminta kompromi, ingin meminta maaf, ya. Atau di sini ada yang mungkin sempat pinjam uang kamu, sempat menghilang, terus di sini dia kayak ingin meminta dispensasi, kompromi, keringanan gitu ya. Nanti bayarnya mundur, atau nanti bayarnya nanti aja, belum ada uang dan sebagainya. Ya, ada seseorang yang kayak menghubungi kamu lagi, ya. Setelah mungkin ada konflik-konflik yang terjadi, ingin minta maaf gitu ya. Jadi ada seseorang yang ingin minta maaf setelah ada pertengkaran yang terjadi dengan kamu. Atau di sini kamunya yang diminta untuk bisa memberikan kompromi kepada seseorang atau kepada diri kamu sendiri ya. Jadi meskipun ada pertengkaran yang terjadi antara kamu dengan seseorang, konflik dengan seseorang, hati kamu itu kayak ya udah kompromikan gitu loh, nggak usah yang terlalu dendam atau apa, serahkan aja semua sama Tuhan. Akan ada sebuah keberuntungan yang kamu dapatkan hasil dari kesabaran kamu. Ya, di sini ada jackpot, ada fortune, ada reward. Kalau kalian menginginkan kenaikan pangkat, ya, bersabarlah, kenaikan pangkat itu akan bisa kamu raih. Kemudian yang ada keinginan untuk mendapatkan keberuntungan akan sesuatu, keberuntungan yang kamu inginkan akan bisa kamu dapatkan. Atau jika di sini kamu mengharapkan jackpot ya, ada jackpot tak terduga gitu. Karena selama ini kamu kayak banyak bersabar. Terus kalau ada rencana untuk melakukan sebuah perpergian, banyak-banyak berdoa ya. Kita semua aja benar-benar berdoa agar kita dilindungi dari natural disaster ya, bencana alam. Semoga kita semua terhindarlah dari yang namanya bencana alam. Oke, di sini seseorang sudah mempunyai planning, sudah memiliki rencana untuk bergerak kamu, tapi ingin memanfaatkan aja ya. Jadi hati-hati. Ada seseorang, orang baru yang ingin mendekati kamu, entah teman, entah gebetan gitu ya, ingin mendekati kamu tapi kayak ada maunya aja. Ya, pingin enaknya aja, entah uang, seksual, jadi kamu harus hati-hati. Ya, atau teman tiba-tiba deketin kamu. Ini deketinnya itu kayak tiba-tiba baik gitu loh. Awalnya kan pasif, slow, tiba-tiba baik banget. Ya, ngasih kamu sesuatu, atau di sini ngajakin ngobrol terus atau apalah, hati-hati. Ada maksud tujuan yang tersembunyi dari seseorang baik-baikin kamu. Terus ada beberapa yang lagi depresi, fobia, takut, overthinking, anxiety, ya, memikirkan tentang keadaan keuangan untuk kedepannya, atau ada yang merasa takut kehilangan seseorang. Ya, di sini akan membuat hidup kamu jadi nggak sehat gitu loh. Ketakutan berlebihan akan sesuatu yang belum terjadi. Seandainya terjadi pun kamu harus yakin itu yang terbaik buat kamu. Ada sesuatu yang akan disiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Selalu tanamkan seperti itu. Jika ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang belum bisa kamu dapatkan, atau ada sesuatu yang keadaan yang kurang baik, percayalah, ya, itu adalah ujian kesabaran kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi, kamu di sini jangan terlalu khawatir akan apa yang akan terjadi ke depannya. Yang ada nanti kamu akan gelisah sendiri, khawatir sendiri, hidup kamu gak tenang, hidup kamu gak berkualitas, ya, karena kamu terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Karena kamu terlalu mengkhawatirkan sesuatu untuk kedepannya secara berlebihan gitu loh. Ya, jadi ada kekhawatiran nggak bisa dapat uang ke depannya, ada kekhawatiran ke depannya keuangannya jadi berantakan,
ada kekhawatiran ke depannya kehilangan seseorang atau meninggalkan kamu, gelisah. Misalkan contohnya kamu khawatir seseorang akan meninggalkan kamu ke depannya, kamu gelisah, kamu panik ya, kamu nggak tenang, memikirkan gimana aku tanpa dia, padahal belum tentu gitu loh. Seandainya mungkin itu terjadi, percayalah ada sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk kamu. Ya, ada makna-makna tertentu. Ya, atau itu sudah waktunya untuk kamu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang sesuatu secara berlebihan, jalani aja dulu. Oke. Relaksasi. Ya, menghindari mengkhawatirkan sesuatu untuk kedepannya secara berlebihan hanya akan membuat kamu tidak tenang. Relaksasi ya, kamu mungkin butuh meditasi, jalan-jalan di tempat yang hijau, taman. Ya, itu akan membuat relaksasi dan merubah cara berpikir kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Man holding coin. Di sini ada rezeki-rezeki yang mungkin kamu dapatkan, pemasukan-pemasukan yang kamu dapatkan, tapi diharap untuk mempergunakan keuangan dengan sebaik-baiknya ya. Ada yang mungkin ada rencana untuk pergi ke tempat ibadah, ada rencana untuk ada rencana itu ya, perkumpulan untuk merencanakan sesuatu ya, acara-acara adat, acara-acara agama, pergi ke tempat-tempat ibadah, pergi ke tempat-tempat agama, akan ada sebuah acara agama, akan ada sebuah acara adat yang mungkin akan kamu lakukan ya. Ya, di sini diharapkan untuk banyak-banyak bermeditasi untuk merilekskan pikiran kamu, untuk membuat tenang pikiran kamu. Atau bisa jadi ya, tenangkan pikiran kamu ketika kamu merasa khawatir atau takut, atau buat tidur ya, buat tidur. Ya. Nah, di sini itu kayak gitu ya. Kamu ada kekhawatiran berlebihan ya atas sesuatu. Istirahatkan pikiran kamu. Percayalah semuanya kamu harus serahkan kepada Tuhan ya. Surrender di sini ya, berserah ya. Pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kamu. Mungkin menurut kamu sesuatu yang akan terjadi itu nggak baik buat kamu, tapi percaya sesuatu yang terjadi kalau kamu serahkan kepada Tuhan itu sesuatu yang memang terbaik untuk kamu, meskipun sesuatu itu nggak kamu harapkan atau nggak kamu inginkan. Ya, ada cakra kedua yang terbuka. Cakra kedua, ya, cakra sakral, yang dimana pusat energinya di tubuh yang mengatur kekreativitasan kamu, emosi, gairah, sensualitas, ya, dan kemampuan menikmati hidup. Ya, kalau khawatir berlebihan akan masa depan, ya kamu nggak akan bisa menikmati hidup gitu loh ya. Di sini mengenai cakra kedua atau cakra sakral, lokasi berada di sekitar area panggul ya, panggul kamu, sekitar 2 jari di bawah pusar ya. Fungsi untuk pusat ekspresi kekreatifan, hasrat, seksualitas, dan bagaimana kamu terhubung dengan orang lain melalui emosi. Jika cakra kamu seimbang, maka kamu akan merasa lebih kreatif, mudah mengekspresikan emosi kamu, nggak apapun itu dipendem, memiliki kehidupan sosial yang sehat, dan merasa gembira. Ya, kalau ini lagi aktif, nggak mengkhawatirkan sesuatu berlebihan akan apa yang terjadi untuk kedepannya. Tapi kalau cakra ini nggak seimbang, ya, mungkin ada yang merasa mati rasa secara emosional, sulit mengekspresikan kreativitas, libido merendah, ya, atau bisa kalau terlalu aktif mudah marah, mudah cemburu,
kecanduan akan sesuatu atau ketergantungan ya, kemelekatan berlebihan pada orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu merasa adanya ketidakseimbangan, lakukan meditasi agar cakra kamu seimbang. Kalau nggak seimbang pun dalam hal fisik mungkin ada yang nyeri panggul, ya, atau nyeri-nyeri di rahimnya, seperti orang mau haid, ya. Jadi kalau merasa itu, coba kalian bermeditasi untuk menyeimbangkan cakra kedua kalian. Kalian bisa nonton di YouTube, di TikTok, cara menyeimbangkan, menyelaraskan kembali cakra-cakra kedua kamu, ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Si dia akan sukses membuat kamu jatuh cinta. Tapi apa sih ya? Kamu kenalan dengan orang baru. Dia akan mempunyai rencana untuk membuat kamu jatuh cinta. Tapi kenali dulu. Kamu jangan langsung baper. Ini untuk yang baru kenalan. Tapi kenalannya itu kayak cepet, instan banget gitu loh. Tiba-tiba kenal udah ngomong cinta banget sama kamu. Ya kamu harus mikir, logikanya dipakai gitu. Baru kenal. Ya, oke, jatuh cinta, tapi enggak lah sampai oh aku cinta banget sama kamu sampai mati atau apa. Kalian baru kenal. Jadi kalian harus memikirkan maksudnya apa, tujuannya itu apa. Jangan langsung kebaperan, jangan langsung terlalu bucin. Nanti sakit hati, nanti mudah dimanfaatkan. Jadi memang kayak ada seseorang yang lihai banget ngomong, lihai banget nge-treat ya, agar membuat kamu jatuh cinta. Ya, tapi waspada dan hati-hati karena di sini ada seseorang yang memang sudah merencanakan untuk mendapatkan kamu, untuk mendekati kamu, tapi memiliki maksud yang tidak tulus. Ya, jadi waspada atau hati-hati. Terus, ya, cinta yang tulus itu cinta yang melindungi, bukan cinta yang hanya omongan aja. Bukan cinta yang hanya memberikan kata-kata aja, tapi ada actionnya. Dia bahkan rela berkorban. Ada seseorang yang mungkin kenapa harus melepaskan kamu, katanya cinta. Ada seseorang yang mungkin memilih untuk melepaskan kamu karena mungkin merasa bahwa ketika dengan dia kamu gak bahagia gitu. Mungkin menurut kamu itu hal yang menyakitkan. Kenapa harus melepaskan? Kenapa gak berjuang? Mungkin dia merasa dia udah berjuang semaksimal mungkin, tapi dia ngerasa dia gak bisa. Dia ngerasa kalau dengan kamu dia mungkin kamu akan merasakan ketidakbahagiaan. Jadi karena ketulusan hatinya dia malah memilih untuk melepaskan kamu. Jadi gak semuanya malah yang berambisi untuk memegang erat kamu adalah sebuah cinta yang tulus ya. Kadang-kadang itu ambisi. Oke, mungkin akan ada pujian, rayuan, ya, gombalan yang mungkin kamu dapatkan dari seseorang. Selamat menikmati hari keberuntungan kamu, ada laki ya, hasil dari kesabaran kamu. Banyak hal ajaib yang akan datang buat kamu di sini. Ya, kawan yang baik, hubungan yang baik, kamu memiliki kawan yang baik, pertemanan yang baik. Bukan pertemanan yang hanya memanfaatkan sesuatu. Lebih baik sedikit teman tapi memang benar-benar tulus, benar-benar baik. Bukan yang tiba-tiba mendekati, tiba-tiba baik, tapi ujung-ujungnya memiliki tujuan tertentu. Pesan untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Lihatlah kebaikan orang lain, buka dan lembutkan hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi.
Penyembuhan diri ya, ini kayak meditasi ya, gambarnya itu kayak orang lagi meditasi semua ya. 3 kartu kayak disuruh untuk meditasi. Penyembuhan diri, sebenarnya kamu mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan aja ya, lalu pasrahkan ya, surrender di sini, pasrahkan kepada Tuhan tanpa melekat pada hasilnya, tanpa kayak mengharapkan hasilnya itu seperti apa. Kayak kamu harus berserah gitu loh. Jadi kamu bermeditasi ya, dalam hening, berafirmasi, bermeditasi, menyembuhkan diri kalau kamu merasa ada batin yang terluka, kalau merasa ada sesuatu hal negatif yang ada di dalam kamu, sebenarnya kamu mampu dan bisa untuk menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Tapi kayak bener-bener niat dan gak usah melekat sama hasilnya nanti kedepannya itu seperti apa ya. Memaafkan memberi kesempatan itu tadi kompromi ya, diminta untuk kompromi. Memaafkan memberi kesempatan untuk diri sembuh. Oh ternyata dengan kita memaafkan itu juga bisa menyembuhkan diri ya, bertumbuh dan melepaskan pola negatif yang berulang, hal-hal negatif. Kemarahan, sakit hati, perasaan bersalah hanya akan membebani jiwa kamu. Niatkan untuk mampu melihat kebaikan ini, disuruh untuk melihat kebaikan ya, dan cahaya dalam diri setiap orang, dan temukan kembali kedamaian dalam hati kamu. Oke, kalau kamu merasa marah, sakit hati, iri dengan seseorang, lihatlah kebaikan orang tersebut. Karena dengan memaafkan atau melihat kebaikan diri setiap orang itu akan mampu menyembuhkan luka hati kamu. Mungkin ada rasa sakit hati, mungkin ada kekecewaan, anxiety, sakit lambung, ya, atau di sini kamu merasa ada sesuatu yang ditutup atau apa, ya udah maafkan orang-orang yang nyakitin kamu, maafkan orang-orang yang mungkin kamu merasa enggak terima atau apa gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.